Selamat malam Bapak Ibu, Opa Oma, teman-teman OMK dan adik-adik sekalian. Perkenalkan lagi saya Frater Danu dari Tahun Rohani Keuskupan Agung Jakarta. Dan kita akan melanjutkan sesi buku bacaan rohani, mendalami bersama buku bacaan rohani yang sudah kemarin-kemarin kita bahas bersama, yaitu dari buku Yesus Chief Executive Officer. Dan di episode sebelumnya, Frater Eka sudah membawakan tentang mengekspresikan diri. Dan sekarang kita akan melanjutkan buku bacaan rohani kita, dan tema pada renungan hari ini yaitu Ia bersedia tanpa konyol. Ya, mari kita mulai renungan ini. Bapak Ibu, Opa Oma, teman-teman OMK dan adik-adik sekalian, ketika kita menjadi seorang pemimpin, terkadang kita harus memakai topeng agar bisa dipandang baik oleh orang-orang di sekitarnya. Memang tuntutan seorang pemimpin terkadang seperti itu. Seorang pemimpin harus berwibawa, pemimpin harus bisa diteladan, pemimpin harus baik, pemimpin harus bagaimana, dan segala macam tuntutannya. Dan itu agar kita dapat dipandang baik dan diteladan oleh orang. Namun apakah kita sadar gitu Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus yang saat ini menjadi teladan kita, menjadi panutan kita, yang menjadi pemimpin kita, dia malah bersedia untuk tampak konyol. Bagaimana sih tampak konyolnya? Contohnya ya, seperti Yesus yang menyatakan diri sederajat dengan Tuhan. Mungkin dalam konteks sekarang, zaman sekarang ini, itu bukanlah hal yang konyol, karena memang Tuhan Yesus itu sederajat dengan Allah gitu, dengan Tuhan. Namun mari kita melihat ke konteks zaman pada saat itu, yaitu yang mana orang-orang pada zaman tersebut sudah memiliki kepercayaan kepada Allah. Namun justru hadir seorang anak tukang kayu yang menyatakan diri kalau dia sederajat dengan Allah. Dan hal ini bisa dikatakan kalau ini adalah mempermalukan diri sendiri. Bagaimana mungkin ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tiba-tiba muncul seorang anak tukang kayu yang kita kenal, dan tiba-tiba dia menyatakan kalau dia sederajat dengan Tuhan Yesus. Mungkin seperti itu konteks zaman sekarangnya. Tapi ternyata inilah kunci keberhasilannya. Yesus tidak takut terlihat konyol, namun dia tetap berpegang teguh pada prinsipnya, pada tujuannya, yaitu menyelamatkan umat manusia. Dan hal inilah yang patut kita contoh dari Yesus. Mungkin bukan kata konyol, tetapi sikap kerendahan hatilah dari Yesus yang dapat kita tiru. Dengan kerendahan hati dan juga dengan sikap berpegang teguh pada prinsip seperti yang saya katakan tadi, yaitu bisa membuktikan bahwa kita bisa menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, yang baik, yang patut diteladan, dan juga yang menjadi panutan bagi orang-orang lain. Dan di dalam buku ini, di dalam buku Yesus Chief Executive Officer, diberikan sebuah kisah yang menarik bagi saya. Dan mungkin tidak semua orang tahu akan kisah ini, yaitu sebuah kisah seorang anak muda yang ingin membangun sebuah kerajaan senilai $1 miliar yang didasarkan atas seekor tikus, seorang peri, dan 7 manusia cebol. Dan itu adalah pemikiran yang konyol menurut saya. Bagaimana kita bisa membangun kerajaan senilai $1 miliar, tapi didasarkan atas sebuah tikus, seorang peri, dan 7 manusia cebol. Dan benar saja di dalam buku tersebut dijelaskan kalau ide tersebut langsung ditolak mentah-mentah dan ditertawakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun dia tidak menyerah akan ide konyol tersebut. Ia memegang teguh prinsipnya agar bisa memajukan keinginannya itu, ide-idenya itu. Dan sekarang mungkin tidak asing bagi kita namanya. Mungkin Bapak Ibu, Opa Oma, teman-teman OMK dan juga adik-adik mungkin sudah mengenal nama ini, yaitu Walt Disney, yang melahirkan berbagai macam kartun-kartun yang unik dan lucu-lucu seperti Mickey Mouse dan serial Up, film Up seperti itu, dan banyak macam-macam kartun yang menghibur masa kecil kita seperti itu. Dan itulah yang contoh konkret dalam tema hari ini, yaitu yang bersedia tanpa konyol, yang bagaimana kita memegang teguh pada prinsip sehingga kita dapat
memetik buahnya dari prinsip kita tersebut. Lalu pertanyaan reflektif bagi kita yaitu, apakah kita bersedia untuk tampak konyol sebagai seorang pemimpin? Terkadang sebagai seorang pemimpin kita itu mempunyai pemikiran saya harus seperti ini, saya harus seperti ini, saya seperti ini. Namun apakah kita bersedia untuk merendahkan diri untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang baik? Lalu apakah kita berani untuk terlihat konyol? Ya, terima kasih telah mendengarkan renungan singkat ini. Semoga dengan renungan ini kita dapat berefleksi bersama. Apakah kita mau terlihat konyol atau apakah kita mau merendahkan diri sebagai seorang pemimpin, baik memimpin diri kita sendiri atau memimpin orang lain. Untuk menutup renungan singkat pada malam hari ini, mari kita berdoa bersama doa malam singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh belas kasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas berkat-Mu dari pagi hingga malam hari ini. Terima kasih atas hari yang cerah, hari yang gembira, dan hari yang penuh sukacita. Ya Bapa, berkatilah kami agar kami dapat bersedia untuk merendahkan diri sebagai seorang pemimpin, baik memimpin diri kami sendiri maupun memimpin orang lain. Sekarang Bapa, kami ingin beristirahat. Berkatilah istirahat malam ini supaya kami besok dapat bangun dengan hari yang baru, dengan hari yang segar, dengan nafas segar, sehingga kami dapat melakukan kegiatan kami dengan penuh sukacita. Terpujilah Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dan selamat malam.